Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA bersama Ustadz Noval. Hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan dengan kompetensi dasar, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang akan kita pelajari adalah mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kita masuk ke materinya. Perkembangbiakan vegetatif hewan. Seperti yang kita sudah pelajari di awal, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui penyatuan sel jantan dan sel betina. Jadi berlangsung tanpa perlu adanya individu jantan maupun individu betina, atau bisa dikatakan perkembangbiakan ini berlangsung walaupun hanya satu indukan saja. Ada beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama adalah dengan cara membelah diri. Di sini ada contoh dari hewan mikroskopis, hewan yang sangat kecil yang bernama amoeba. Amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri. Membelah diri yang dimaksud yaitu hewan berkembang biak dengan cara membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Seperti kita lihat pada gambar, di sini ada satu amoeba dewasa. Hal yang pertama terjadi dalam proses pembelahan diri adalah yang membelah pertama adalah inti selnya yang berada di tengah. Inti selnya membelah menjadi dua. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan dari sitoplasma, yaitu cairan di sekeliling sel dari hewan tersebut. Kemudian tubuh amoeba terbelah menjadi dua. Jadi saya ulangi lagi, pembelahan pertama adalah pembelahan inti selnya atau nukleus, dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma atau cairan pada sel tersebut. Kemudian amoeba tersebut membelah menjadi dua bagian. Beberapa contoh hewan yang melakukan pembelahan diri. Yang pertama ada amoeba. Ini amoeba, ini gambar amoeba. Amoeba adalah hewan bersel satu yang mikroskopis, artinya tidak dapat dilihat kasat mata karena ukurannya yang sangat kecil. Contoh kedua ada paramecium, hampir sama seperti amoeba. Yang ketiga ada euglena, bentuknya seperti ini. Nah, hewan-hewan ini yang ukurannya sangat kecil tersebut itu biasanya melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah dirinya. Cara yang kedua yaitu dengan cara bertunas. Contohnya pada hewan yang bernama hidra. Ini hewan, walaupun bentuknya seperti tumbuhan, tapi masih bisa dikategorikan sebagai hewan. Tunas yaitu adanya pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tumbuhan induknya sehingga dia cukup dewasa untuk dapat melepaskan diri. Jadi sini pada gambar ini ada gambar hidra dewasa. Kemudian dari bagian tubuh hidra tersebut akan muncul calon anak atau berupa tunas. Tunas tersebut akan tumbuh sehingga calon anak tersebut atau tunas tersebut setelah cukup dewasa dia akan melepaskan diri dari induknya. Kalau pada tumbuhan kita kenal seperti pada tumbuhan pisang, jadi tumbuh tunas dari bagian induknya. Kemudian saat tunasnya itu sudah cukup dewasa, maka tunas tersebut dapat melepaskan diri dari induknya. Contoh beberapa hewan yang mengalami proses perkembangbiakan dengan cara bertunas antara lain yang pertama ada hidra, bentuknya seperti ini. Yang kedua ada anemon yang biasa kita temukan di laut atau di beberapa kawasan perairan. Yang berikutnya ada ubur-ubur. Mungkin yang kita kenal ubur-ubur bentuknya seperti ini. Jadi seperti mangkokan jelly itu. Tapi sebenarnya ubur-ubur juga mengalami fase seperti ini.
Saat fase seperti ini, ubur-ubur tersebut menempel di tanah dan bisa melakukan perkembangbiakan secara bertunas. Cara perkembangbiakan yang ketiga yaitu fragmentasi, atau istilah Indonesianya memotong diri. Contohnya pada cacing pipih. Fragmentasi yaitu hewan berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh kembali. Ini ada contohnya, ada cacing planaria, cacing pipih. Cacing pipih ini seandainya dipotong menjadi beberapa bagian, bagian kepala, tubuh, dan ekor, maka masing-masing bagian ini akan menumbuhkan bagian yang hilang. Pada bagian kepala akan menumbuhkan bagian tubuh dan ekornya. Pada bagian yang tersisa tubuhnya saja akan menumbuhkan bagian kepala dan ekor. Dan yang terakhir, bagian ekor ini akan menumbuhkan bagian tubuh dan kepalanya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi saat dia dipotong secara menyamping, maka dia akan menumbuhkan bagian yang hilang tadi, entah bagian atasnya atau bagian bawahnya. Saat dipotong dari tengahnya, maka dia akan menumbuhkan bagian yang terpotong tadi, bagaimanapun cara kita memotongnya. Contohnya planaria. Jadi ini adalah contoh sejenis cacing yang bentuknya pipih. Contoh yang kedua yaitu bintang laut. Pada bintang laut ini, jika tentakel dari bintang laut tersebut itu terpotong, maka bagian yang terpotong tersebut akan bisa tumbuh menjadi bintang laut yang baru. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ustadz dengan baik. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.